Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segenap peserta Giram atau Giat Ramadan 2041 MTA Pusat yang berbahagia. Izinkan kami mewakili segenap panitia untuk kegiatan Ramadan ini menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tata laksana pelaksanaan Giram 2041 ini. Bapak dan saudara peserta Giram yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tema untuk Giram 2041 ini adalah bersama keluarga meraih ridho dan surganya. Kita berharap bahwa dengan kegiatan Ramadan atau Giram ini di tahun ini, di tahun yang spesial ini, kita bisa bersama dengan keluarga kita untuk mencapai ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surganya. Bapak dan saudara yang kami hormati, peserta Giram yang siang ini sedang menyimak di channel link YouTube-nya masing-masing di tempat Bapak dan saudara berada. Yang pertama terkait dengan tema sudah saya sampaikan. Yang kedua kaitannya dengan tujuan. Tujuan Giram di 2041 tidak akan lepas dari tujuan kita hidup di dunia ini. Karena ini bagian dari amal saleh kita. Sehingga tujuan utama adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita, aktivitas kita akan kita bawa ke sana. Menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Giram ini sebagai pengganti nafar reguler yang biasanya kita bepergian ke cabang atau perwakilan di berbagai daerah di Indonesia dan diikuti oleh ribuan orang dalam setiap periodenya. Namun karena kondisi bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di dunia, yang kemudian dari WHO sudah mengatakan ini adalah bagian dari pandemi yang secara mengglobal untuk adanya COVID-19 ini, maka pimpinan pusat Majelis Tahfidz Al-Quran juga memberikan kebijakannya sebagai bentuk dukungan bagaimana kita bisa mencegah meluasnya atau tersebarnya COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan kita menjaga jarak, kemudian kita tidak mengadakan perkumpulan atau pengajian yang akan berakibat berkumpulnya massa di satu tempat tertentu. Sehingga kegiatan Giram atau kegiatan Ramadan ini akan menggunakan media-media online. Ini adalah tujuan kenapa harus ada Giram, karena sebagai pengganti daripada nafar reguler yang biasa kita, Bapak, Saudara semuanya, pergi untuk bersilaturahim, thalabul ilmi, di cabang atau perwakilan yang telah disediakan oleh pengurus masing-masingnya sebagai tempat nafar yang biasa kita laksanakan sebelum tahun 2020 ini. Kemudian tujuannya juga kita akan thalabul ilmi. Kita akan mencari ilmu, akan belajar, akan mengkaji
dengan media-media online yang nanti akan kita sama-sama mengikutinya sejak hari ini di hari Kamis 14 Mei 2020 sampai nanti akhir di hari Sabtu tanggal 19 Mei 2020 di penghujung pekan di bulan Ramadan ini. Kemudian dengan tujuan yang kita dapat adalah adanya arahan dari Bapak Pimpinan Pusat MTA kepada segenap warganya, sehingga beliau akan hadir menyapa kita dengan berbagai notifikasinya kepada seluruh peserta Giram 2041 ini. Giram ini juga bertujuan menjadi media silaturahim dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, manakala ada penyampaian materi Giram yang kemudian bisa diakses di link-link yang sudah nanti dibagi khusus bagi para peserta. Ada juga kemudian link atau kemudian media kita di MTA TV dan juga radio yang kemudian bisa kita simak bersama dengan keluarga kita. Media silaturahim ini kenapa? Karena narasumbernya adalah dari pusat. Kemudian juga para pimpinan melalui diwakili oleh panitia menyapa warganya, menyapa peserta khususnya dan juga keluarganya. Kemudian kita tadi menyampaikan ini adalah masa pandemi, maka pimpinan pusat dengan adanya Giram ini menjadi satu wahana membersamai warga MTA untuk bersabar dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Kemudian kepanitiaan Giram di 2041 tentu adalah pimpinan pusat sebagai penasehat, karena pada hakikatnya ini adalah kegiatan pusat, sehingga tentu kepanitiaan ini adalah pimpinan pusat menempatkan sebagai penasehat di Giram ini. Kami kemudian sebagian dari panitia pusat sebagai panitia pelaksana. Kami mewakili segenap panitia di pelaksana ini, terdiri dari pelaksana di pusat, kemudian yang kedua adalah pelaksana di daerah. Pelaksana pusat, saya sendiri di Ketua Suprapto, kemudian ada Ustadz Ghazali, kemudian di sana ada Ustadz Suminto sebagai bendahara, kemudian juga nanti di sekretariat ada Mas Nova Miliad di sana, ada Mas Abu Rois, ada Mas Anang, dan juga di backup penuh oleh tim media kita, baik dari MTA Pusat di sekretariat dan juga di MTA TV, kemudian juga ada di TV Ar-Roid yang kemudian merupakan pendukung untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya audiovisual di Pondok Pesantren MTA. Kemudian pelaksana daerah adalah seluruh pimpinan perwakilan dan cabang. Jadi beliau nanti sebagai koordinator-koordinator di daerah bagaimana bisa ikut mendukung suksesnya pelaksanaan Giram ini. Kemudian di sana juga ada tentu pembuat materi yang nanti akan juga disampaikan oleh para narasumber. Di sana tentu ada Ustadz Mas Duki dan koordinator guru daerah. Di sana juga ada Ustadz Emut Khairi, ada juga Ustadz Amin Ponimin, Ustadz Sri Mulyana, Ustadz Naryanto. Ini semua adalah yang tergabung dalam tim untuk materi Giram 2041 ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana nanti para peserta akan mengikuti ini. Tentu harus ada tata tertibnya.
Kita tahu yang pertama bagi peserta, betul-betul kita itu mendaftar Giram ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal yang lain. Karena kalau kita ada niatan lain, tentu niatan itu yang akan kita dapat, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta secara online sudah mendaftar dan diakhiri kemarin hari Selasa pada pukul 17. Walaupun kemudian kami selaku panitia memberikan kebijakan karena ada sebagian warga yang memang terlambat mendapatkan informasi bahwa kegiatan Ramadan 2041 atau Giram 2041 ini telah ditutup. Sehingga kami memberikan kebijakan untuk bisa kita berikan akses yang terbatas untuk bisa ikut berpartisipasi di Giram 2041 yang boleh jadi merupakan yang pertama dan yang terakhir di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Karena kita berharap tidak adanya pandemi di tahun-tahun mendatang dan kita memohon kepada Allah untuk hal ini. Kemudian peserta siap mempergunakan perangkat elektronik khususnya di komunikasi, yaitu HP, yang kemudian dengan HP ini bisa ada aplikasi, salah satu medsos yaitu WhatsApp, kemudian ada bisa link ke internet untuk bisa mengaplikasikan dan juga menyaksikan nanti dari channel-channel yang dibagi oleh panitia pusat kepada segenap peserta Giram 2041 ini. Kemudian 3 hari pelaksanaan ini, para peserta dengan tanggung jawab mengazamkan diri untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jadwal insya Allah di-share oleh panitia, materi juga demikian. Sehingga mana yang menjadi jadwal mandiri, mana yang menjadi jadwal yang terbimbing oleh narasumber. Kemudian juga siap mengkondisikan di mana kita berada agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya kalau di sana ada kegiatan yang sifatnya mandiri qiraah, kita mengkondisikan di rumah kita, di tempat kita nyaman untuk qiraah. Bahkan kemudian menariknya lagi, Giram ini bisa dibersamai keluarga kita. Kemudian mempersiapkan Al-Quran dan alat tulis sebagai prasyarat mutlak kita. Kalau talabul ilmi, di sana ada Al-Quran dan alat tulis untuk kita. Kemudian selama kegiatan, di setiap kegiatan yang kemudian ada notifikasi untuk registrasi, untuk daftar, untuk absen ulang, itu ikutilah. Karena itu sebagai parameter bahwa Bapak dan Saudara mempunyai nomor telepon yang diberikan kami adalah benar. Sehingga notifikasi kami sampai itu bisa dibaca apa peringatan selanjutnya. Misalnya kalau nanti ada kegiatan bersama Al-Ustadz misalnya, maka akan dinotifikasi untuk para peserta segera bisa ke web atau di link berikut nanti sudah diberikan. Kemudian untuk mengikuti arahan, pesan, dan nasihat dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai bekal untuk peserta Giram mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya, khususnya di materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian, kalau misalnya peserta sudah mendapatkan jadwal, sudah mendapatkan materi, tentu kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik, menggunakan jadwal itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak zikir dan doa. Jangan sampai kita berkegiatan Ramadan, tapi kemudian banyak hal-hal waktu kita yang terbuang secara tidak maksimal kemanfaatannya. Kita berharap ada di tata tertib ini adalah nanti peserta yang diundang untuk mengikuti evaluasi, kami mohon untuk bersedia sehingga kita bisa
melaporkan kepada Bapak Pimpinan bagaimana pelaksanaan Giram 2041 ini. Setelah pelaksanaan juga di sini tertulis sebagai tata tertibnya adalah menjaga amal-amalan kita. Jangan sampai kita beramal saleh tetapi kemudian kita batalkan. Bapak dan saudara yang kehormati peserta Giram, di jadwal kegiatan Ramadan 2041 Hijriah ini di periode kedua bisa kami sampaikan adalah di hari pertama, hari Kamis besok itu adalah untuk kita akan mendengarkan pesan dan nasihat dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang insya Allah kita jadwalkan pukul 10 sampai 11.00 atau 11.15. Sehingga nanti seluruh peserta setelah mengikuti acara yang kami sampaikan ini sebagai bentuk tata laksana Giram ini, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan pesan dan nasihat dari beliau. Kemudian setelah itu nanti ada acara atau materi menghafalkan hadis. Hadis yang pertama, nanti ada hak muslim atas muslim yang lain, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman SAG Al-Hafidh. Beliau adalah koordinator atau ketua tahfidz di Pondok Pesantren MTA. Kemudian di sore harinya, kalau yang tadi hafalan hadis, ini linknya nanti channel tertutup di YouTube. Kemudian untuk pembekalan Al-Ustadz tadi di awal melalui media kita, baik di YouTube, di MTA TV maupun di radio. Kemudian nanti yang pukul 4-nya, nanti ada penyampaian bersyukur kepada Allah, yang nanti ini juga akan disampaikan secara lebih luas melalui MTA TV dan radio serta channel YouTube yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren MTA sekaligus sebagai pimpinan di Pondok Pesantren MTA. Kemudian di malam harinya nanti kita akan mendengarkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmadi. Materi-materi ini memang ada yang di broadcast melalui MTA TV radio, ada yang memang dengan channel tertutup yang memang hanya diberikan kepada peserta. Sehingga manakala kegiatannya adalah mendengarkan radio maupun menyaksikan MTA TV, tentu bisa bersama keluarga kita. Sehingga kami berharap keluarga kita itu juga menjadi pendamping-pendamping kita untuk bisa mensukseskan Giram bagi suami atau putra yang ada di dalam rumah. Atau bahkan simbah kita. Karena kemarin di periode yang pertama, berusia 74 tahun pun mengikuti Bapak Afandi dari perwakilan Ngawi. Dan periode kedua, lebih dari 2.600 yang nanti akan ikut dalam kegiatan kita, dan insya Allah akan terbagi dari berbagai grup yang nanti akan kita sampaikan kepada Bapak dan Saudara semuanya. Kemudian di pagi hari, nanti ada materi untuk bagaimana cara berkhutbah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ghazali, SPDI. Dan selanjutnya nanti ada materi oleh beliau juga, membangun kebersamaan yang pertama. Setelah itu nanti ada menghafalkan ayat. Menghafalkan ayat yang pertama, nanti ada surat Al-Hasr ayat 18-20 yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Harfian Prasiswanto Al-Hafidh. Beliau juga sebagai Ustadz di Pondok Pesantren MTA
yang juga bersama Ustadz Abdur mengelola program tahfidz di Pondok Pesantren MTA. Kemudian di sore harinya di pukul 14 nanti ada mencari bekal akhirat yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Suprapto, STA MPI, yang secara kebetulan juga sebagai pimpinan di Pondok Pesantren MTA. Kemudian di sana ada tolong menolong sesama muslim oleh Ustadz Busroni, SAG, yang nanti akan juga di channel secara YouTube. Kemudian di pagi harinya, di hari Sabtu, nanti ada akhlak mulia. Ini adalah hafalan hadis yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Marjono STHI. Dia juga sebagai Ustadz di Pondok Pesantren MTA. Kemudian membangun kebersamaan yang kedua oleh Ustadz Mariono. Dilanjutkan nanti dengan yang sorenya oleh Ustadz Mas Duki yang nanti akan membawakan menjaga persatuan dan ditutup dengan malam hari. Materi malam hari yang secara tertutup channelnya itu adalah Akhlak Al-Karimah oleh Ustadz Nugroho Slamet. Bapak dan saudara peserta Giram 2041 ini yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian kegiatan Giram, karena semuanya adalah dengan daring, dengan online, maka yang menjadi kunci suksesnya adalah Bapak dan saudara betul-betul menyiapkan perangkat HP Bapak saudara dengan baik. Jangan sampai ketika mendengarkan atau menyaksikan nanti baterainya ngedrop. Kemarin terjadi. Jadi mohon izin Ustadz, ini baterainya low bat gitu. Baterainya sudah low. Kami berharap di periode kedua bisa disiapkan dengan baik sehingga bisa menyaksikan dan menyimak dengan lebih purna. Kemudian yang perlu diingat adalah notifikasi atau pesan kami kepada seluruh peserta di grup-grupnya itu melalui WA. Sehingga pastikan ketika ada jadwal, misalnya ada jadwal jam 6 misalnya, jam 6 sampai jam 7 misalnya. Maka kami biasanya jam 6 kurang seperempat sudah memberikan notifikasi apa yang nanti dikerjakan. Apakah kegiatannya mandiri, qiraah mandiri bersama keluarga, sholat duha bersama keluarga, qiraah bersama keluarga, atau menyaksikan, menyimak dari pemaparan materi-materi yang ada melalui YouTube maupun TV dan radio. Sehingga jangan sampai notifikasi itu kita tidak mendapatkan karena satu, nomor HP kita bukan nomor HP yang dipakai untuk WA. Ini menjadi problem. Ya. Yang berikutnya, kami berharap karena semua kegiatan ini adalah ada yang bisa bersama keluarga, maka sukseskanlah. Karena kita tadi temanya bersama keluarga mencari ridho dan surganya. Jangan sampai kita berkegiatan, kalau nafar biasanya hanya sendiri, artinya kita yang bapak-bapak atau saudara yang pergi, tetapi ketika Giram ini kita bisa membersamai atau dibersamai oleh keluarga kita, baik anak, istri, maupun nenek kita pun bisa. Jadi silakan bersama-sama meramaikan qiraah, menggiatkan qiraah di rumah kita masing-masing dan juga melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Bapak dan saudara, saya kira ini yang perlu kami sampaikan di yang pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan, bagaimana tata tertib, apa tujuannya di kegiatan Ramadan 2041 ini. Sehingga kami berharap sebagai ketua pelaksana di pusat mewakili seluruh panitia untuk bisa diperhatikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengelola kegiatan pusat yang kemudian itu menjadi fasilitasi bagi warga untuk beramal saleh di bulan yang mulia ini. Kami juga berterima kasih kepada segenap panitia yang luar biasa sudah
bekerja siang malam untuk bagaimana program yang cukup mepet persiapannya diharapkan bisa berjalan dengan baik. Kami yang terakhir juga berterima kasih kepada kru MTA TV yang telah berperan aktif untuk pengambilan media untuk di-broadcast bagi penarasumber, juga kepada tim sekretariat MTA Pusat yang juga mendukung bagaimana pengambilan kepada narasumber bisa dikelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah kepada Pondok Pesantren MTA yang di dalamnya ada satu media Roid TV sebagai media audiovisualnya Pondok Pesantren dalam berkegiatan yang kemudian pada kesempatan kali ini dipakai untuk bagaimana pengambilan narasumber juga bisa diambil dengan baik. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya kekompakan masing-masing bidang ini untuk kegiatan Ramadan 2041 ini bisa berjalan dengan baik. Hanya kepada Allah kita senantiasa memohon, mudah-mudahan Ramadan ini walaupun tidak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Ramadan yang kemudian kita harus banyak di rumah, kita bekerja dari rumah, tetapi kemudian kita juga ternyata bisa memperbanyak ibadah dari rumah. Sehingga kita nanti di penghujung Ramadan ini, di hari yang hampir ke-22 ini, kita bisa menyelesaikan dengan baik dan akan mendapatkan derajat takwa sebagaimana tujuan puasa kita, la'allakum tattaqun. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya segenap Bapak dan Saudara, dan kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan memberikan ridhonya kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.